Kan posisi mesin ada di depan gua. Jadi kalau kita udah naik tangga itu mesin udah kelihatan. Udah dong, gua ke mesin, gua megang mesin. Biasa, kalau gitu kan mulai, jadi kita ambil bahan, udah ambil bahan dari bawah tuh, taruh di atas, stok kan, tinggal tekan aja gitu kan ke mesin presannya beres gitu kan. Oke. Kan gue sambil gini, gue nengok dong. Allahu Akbar. Dia berdiri di pojokan bang, dengan kukunya panjang, serba hitam. Ternyata dia udah ngeliat ada yang ngintip dari Victory 1 sambil dia jahit, dia ngeliat istighfar Tom, istighfar. Iya bang, lu ngeliat apa? Nggak tahu, gue udah capek. Udah, gue naik lah ke atas. Seperti biasa gue kerja Sendiri nih berarti lu udah sendiri, plong sampai gue pulang sendiri. Karena di belakang gue gelap, gue istighfar, astagfirullahaladzim. Dan suara itu ngomong lagi, nggak usah dibaca, saya juga udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih pengalaman horornya ketika dia bekerja di pabrik garmen yang ada di Bogor. Jadi di sana dia banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor yang serem banget sampai dia harus keluar ya kerja waktu itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Tommy. Halo Bang. Iya, datang lagi buat nyeritain. Iya nih. Kemarin nyeritain panti asuhan. Panti asuhan. Ya? Itu waktu lu memang dari kecil tinggal di panti asuhan. Dari kecil di panti asuhan. Nah, emang serem banget itu panti asuhannya, gokil, serem banget. Responnya juga bagus-bagus ya. Dan memang di awal waktu lu mau nyeritain panti asuhan itu lu udah dibilang sama kita, gue memang ada cerita lagi nih, pernah kerja di pabrik dan pabriknya serem waktu itu ya. Cuman kita belum ketemu waktunya, baru sempatnya sekarang nih hari ini buat nyeritain yang pabrik. Kemarin ya udah yang panti asuhan dulu deh. Nah sekarang waktunya ketemu nih buat nyeritain yang pabrik. Oke, ini lu kerja di pabrik tahun 2017-an lah. Oke, waktu keluar dari panti itu? Itu aku keluar dari panti itu sekitar 2013 lah, gue lupa tahunnya. Karena kan masih ada jangka waktu gue untuk di panti asuhan itu 3 tahun. Oke, dan lu kerja ini memang pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Kebanyakan? Tadinya gue kan masih ada pabrik juga di Cibinong. Terus gue pindah lagi ke pabrik ke daerah kota Bogornya. Gitu. Oke, dan kali ini ceritain di pabrik ini, memang ini pabrik garmen di Bogor, pabrik tua apa pabrik baru? Udah lama sih pabriknya. Udah lama pabriknya? Lama. Oke, dan ini kita tahu pabrik itu kan biasanya di kawasan industri. Iya. Ini yang di kawasan industri apa bukan? Kalau di Pelangi kawasan industri, tapi sebenarnya Jalan Raya Bogor jatuhnya. Oh. Tapi kalau di Pelangi tulisannya kawasan industri. Tapi di Jalan Raya Bogor di posisinya. Aku tahu posisinya kayaknya di mana ya, daerah-daerah situ ya. Dan memang pabriknya ini pabrik yang gimana nih? Pabrik yang karyawannya sepi, maksudnya karyawannya sedikit, apa pabrik yang gede yang karyawannya banyak? Karyawannya banyak kan, di situ ada Victory 1, 2, 3. Karyawannya banyak? Banyak banget itu. Range-nya berapa ratus? Ya bisa 1000 lebih. Bisa 1000 lebih karyawan, oke. Dan emang kejadian-kejadian horor yang lo alamin, ini kejadian horornya random aja. Berapa shift di sana? Cuman 2 shift doang. Oh 2 shift doang di pabrik. Jadi gue ngalamin kejadian itu pas di shift malam aja. Oke. Shift malam itu pun selama 2 minggu sih. Siang ada? Nggak ada. Siang nggak ada kejadian horor ya? Nggak ada. Berarti lu memang mungkin kejadian horor yang lu alami lebih intensnya sih lebih malam. Oke, malam. Iya. Cuman mungkin jarang ada yang, karena yang posisinya di atas tuh cuma gue doang gitu. Di atas tuh di tempat lantai 2. Di lantai 2 cuman posisinya cuma gue sama teman gue. Sisanya pada di bawah karena kerjanya lebih banyak yang pada di bawah ketimbang di atas gitu. Itu makanya penyebab mungkin gangguan-gangguan horor yang lu alami. Iya, benar. Ya pengen ditahan dulu Bang ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Tommy, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke Bang Tommy, langsung kita mulai ya Bang ceritanya. Bang.
Jadi ceritanya itu gue pas kerja di pabrik garmen Bang di Bogor. Di daerah, nggak usah disebutin daerahnya kali ya. Pokoknya di Bogor, ada Bogor Utara. Pabrik itu lumayan besar, pabrik garmen. Jadi posisi gue tuh masuk itu sekitar tahun 2016, 17, pokoknya sekitar tahun itulah. Nah gue itu kerja di sana tuh udah lumayan lama, hampir 2 tahun setengah lah gitu. Oke. Nah jadi gue masuk tuh waktu itu dimasukin sama teman kebetulan, karena kan kalau masuk di sana kita harus lewat orang di depan dulu nih. Kalau garmen tuh di depan dulu diseleksi, terbaru ke dalam. Jadi gue langsung dibawa sama temen gue ke dalam untuk dites gitu. Nah nggak usah lama-lama sih sebenarnya, ditesnya udah cepet gitu kan. Pabriknya itu ada factory-nya tuh ada 3 Bang. Factory-nya. Factory itu jadi kayak tempat orang buat ngejahit. Oke. Jadi kita masuk pertama ketemu kantornya, di depannya baru ketemu pabriknya. Maksudnya Victory awalnya, Victory 2. Tapi kalau di sebelah kanannya ada klinik, tempat pembuatan obras sama masukin bulu bebek. Gitu. Oke. Jadi kalau kita udah masuk, nah posisi gua tuh waktu itu dimasukin di Victory 2. Di Victory 2 itu di depannya ada Victory 1. Victory 1 itu tempat sama buat jahit juga. Karena kan emang karyawannya lumayan banyak lah, 1000 lebih lah ya. Nah itu di depannya, pokoknya di depannya samping Victory 2 ada Victory 3 tapi di lantai 2. Posisi pabrik gua itu di atas itu lantai 2 tempat buat pemotongan kain. Jadi yang sebelum jadi dipotong dulu di situ, baru ntar jadi kain yang jadi. Oke. Jadi lu di sana bagian apa nih Bang? Gua pressing. Jadi ada satu jaket yang dimana jaketnya itu harus dipres gitu loh. Jadi biar nggak masuk air. Jadi bagian jahitannya dipres. Oh, kalau bagian yang ngepresnya. Nah, ada beberapa lah orang lah. Nah kebetulan itu kan emang lagi kejar target untuk 1 bulan gua. Pagi masuk, lembur sampai malam. Jadi ada 2 shift nih, dibikin 2 shift jatuhnya. Oke. Tadinya cuma 1 shift. Tadi bikin 2 shift karena posisinya ngejar target kan sebulan. Karena di paginya nggak kejar, jadi malam masuk. Betul. Jadi pas dimasuk malam tuh. Jadi Sabtu Minggu kan kita libur nih. Nah di hari Seninnya, tapi di hari Jumat itu bilang, Tom, nanti hari Senin masuk malam ya, udah masuk malam ya. Oh yaudah, karena kan udah tau lah. Jadi ada satu jaket yang dimana bagian ketek itu kayak ada aksesoris bulat kecil. Nah itu sebenarnya yang dipres. Dan itu pun banyak. Setiap line tuh, jadi satu line itu ada 9 line, dan 9 itu prosesnya itu. Tuh. Jadi kan nggak kekejar kalau pagi. Masuklah malam gitu loh. Oke, Senin nih masuk malam nih. Kan kalau di pabrik itu kalau malam kan emang agak gelap ya. Karena yang nyala itu cuman lampu bawah sama atas. Kalau gue gambarin, di line bawah itu lampunya sama kita tuh nggak jauh Bang. Paling 2 meter lah gitu loh. Kalau kita di lantai 2, lampunya sejajar sama lantai 2. Jadi kalau kita ke bawah, kelihatan gitu. Dapatlah pas di hari Senin tuh gue masuk malam Bang. Masuk malam ya seperti biasalah, kita kan masuk malam gitu kan. Dan itu masuknya dari jam 7. Dari jam 7 sebenarnya selesai shift yang pertama jam 6. Tapi karena kita masuknya habis maghrib, selesai mereka jam 7 sampai ketemu jam 5 pagi. Wih, panjang tuh ya. Karena lembur jatuhnya, dilemburin. Jadi kan nggak bisa 3 shift kan. Nah posisi gue tuh malam itu udah adalah 10 orang nih teman-teman. Nah ada 1 orang yang bareng sama gua, dia lantai 2. Tapi kalau di lantai 2 tuh malam gelap Bang. Jadi lampunya tuh yang dinyalain dari posisinya lurus, lampu neon gitu. Oke. Tapi lurus sampai tangga. Gue dikasih di atas. Gue pengennya di bawah Bang. Cuma dikasihnya di atas. Padahal gue yang bisa kerja, maksudnya kerja cepet, tapi gue yang bukan jadi pengawasnya. Jadi orang yang nggak terlalu bisa jadi pengawasnya gitu loh. Ya udahlah gue terima, dong gue ke atas sama teman gue nih. Di awal pertama gue datang itu tuh kayak berasa tuh di atas itu pengap Bang. Padahal kalau kita tahu kan pabrik seluas itu kan nggak akan pengap gitu loh. Iya dong harusnya. Karena banyak ventilasi yang dekat dari kita yang masuk keluar masuk udara gitu kan. Ini pengap banget. Gue naik ke atas, udah di hari biasa gitu. Ngelakuin hal yang kayak kita mulai proses pressing. Jadi mesin pressing yang di atas itu tuh modelnya kayak mesin ini Bang. Gue gambarnya kayak mesin sablon. Ya, tahu gua. Nah, tapi kalau bedanya sablon kan diturunin gini. Kalau kita nggak dipencet, jadi dia turun sendiri, dia otomatis. Gitu. Pencet turun. Nah. Di hari pertama itu biasa aja, cuman kayak pengap gitu kan. Nah, pas di hari Senin, Selasa, Rabunya
gue posisinya kan karena emang kalau setiap istirahat di sana itu sekitar jam 12 Malam. jam 12 malam sampai jam 1. Nah, baru kerja lagi mulai. Nah, kebetulan itu kan kalau teman-teman gue kan pada ngerokok di bawah gitu, karena gue nggak ngerokok. Jadi gue nggak ikut ngerokok gitu loh. Jadi gue di tempat mesin yang bawah sambil duduk gitu kan, tapi sambil main HP lah. Dulu kan HP-nya belum canggih-canggih banget lah. Posisi gue tuh ngeliat mau ngeliat ke atas itu ke lantai 2. Kan lantai 2 kan gelap karena yang bikin slow kita tuh kan lampu, cuman adalah kelihatan lah gitu kan. Jadi kayak ada tangan begini bang. Jadi tangan kukunya panjang begini, tapi matanya begini gitu, sampai ke orang ngintip. Oke. Iya. Kan gue ngelawak ke atas. Jadi kayak gue, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, ada temen gue notice nih yang ini. Kenapa Tom? Nggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Lo sampai ini gue lagi gini lihat horor ini di HP nih, tadi tiba-tiba temen gue ngirim gambar gue lagi masuk malam. Oh, tuh temen gue notice itu di situ awalnya. Terus gue, sudah dong naik ke atas sama teman gue, masih namanya ada satu namanya Yan. Gue panggil Yan, Yayan lah namanya. Gue panggil Yan gitu. Atas yuk. Udah gue nyampe di atas tuh, ya biasa lagi gitu loh. Tapi gue ngerasa tuh kayak karena di belakang gue itu kan gelap. Di garmen itu kan gelap karena kayak ada yang ngeliatin gitu. Berarti sosok ini tuh ini yang di tembok pembatas itu ya? Nah iya, di tembok pembatas, tapi kukunya panjang tapi begini. Tapi sambil ngeliat gitu kayak orang ngintip. Tembok pembatas itu tembok bener-bener tembok atau dia besi gitu, bolong-bolong? Tembok paling ini ya kita nih. Maksudnya tembok buat biar kita numpu gitu, kalau biar nggak jatuh gimana sih? Oke. Pembatasnya aja gitu. Pembatasnya. Tapi segini dari bawah ke atas segini. Tapi doang. Full batu bata tembok gitu. Tembok full. Oh, bukan yang ini ya, bukan yang campuran ada diselingin besi-besi gitu ya, bolong-bolong enggak ya? Enggak. Oke. Nah, terus kan itu kan maksudnya ada besinya, jadi kayak kalau kita lihat tuh kayak orang ngintip gitu. Tapi bener, dia lagi ngintip. Iya, bisa ngebayangin gua kalau ngintip di tembok gitu ya. Iya. Nah, yang gua kadang tuh yang ada nih kejadian ya mungkin lucu lah bang buat gue gitu kan. Gue lagi proses sama teman gue nih. Itu mesin presan turun kan. Lo tau gak yang lewat apa bang? Jadi ini kan gue bilang di depan gue itu ada Victory 3. Kayak ada setan lewat. Pocong. Tapi gokilnya itu pocong kesandung mesin. Lah? Gimana? Kesandung mesin jahit. Jadi kalau orang jalan gitu ya, dia enggak, ini bukan jalan, tapi duk, jadi mesin kayak geser aja, bunyi gimana sih? Tapi jatuh dia, tapi jatuh nggak naik ke atas lagi. Lah, ini kocak nih. Jatuh, jadi kayak orang jatuh gimana sih? Nah, tapi maksudnya bunyi, gue sama temen gue denger ngik gitu, itu kedengeran, karena kan emang posisi yang berisik itu kan cuman di bawah sama di itu kan, di bawah nggak terlalu dengar, gue di lantai 2. Dan kadang-kadang di lantai sana gitu kan, karena cuma kaca nggak tebel, kaca tipis gitu, kaca biasa, mau kayak gimana pun nggak akan keredam suaranya. Lo tau nggak tadi kan di situ dia ada di bawah tiba-tiba. Jadi jendela itu kan gue nggak usah, kalau ngomong gini nggak usah, biasa aja gini gitu kelihatan. Lo tau nggak dia lagi ngapain sambil kayak gini? Kayaknya malu, kepergok sama lu. Ya gue jatuh ada yang lihat lagi kata dia. Dia matanya putih. Matanya putih, mukanya hitam. Ada darahnya, dia ngeluarin darah. Tahu aku gue kabur sama temen gue ke bawah. Cuma pada nanya kenapa enggak ada apa-apa. Di hari berikutnya lagi lah. Jadi gue tuh pas naik tangga, kan tadinya gue kira gue berdua sama teman gue si Yan. Ya dong, karena gue tahu dia di belakang gue. Naiklah gue ke tangga, tek sampai atas. Tangganya tuh modelnya kayak letter begini, terus nengkok gini gitu. Yeah. Nah nyampe di atas tuh gue dari tangga atas nih, si Ian itu belok kiri bang. Kan posisi mesinnya di depan gue. Jadi kalau kita udah naik tangga itu mesin udah kelihatan. Dia ngapain belok kiri? Aja bertanya gue gitu. Udah dong, gue ke mesin, gue megang mesin. Biasa, kalau gitu kan mulai, jadi kita ambil bahan dari bawah tuh, taruh di atas, stok kan, tinggal tekan aja gitu kan ke mesin presannya beres gitu kan. Oke.
Nah, gue notice gini, nih Ian nggak balik. Dia belok kiri, tapi dia nggak balik ke mesinnya. Kan gue sambil gini, gue nengok dong. Allahu Akbar. Dia berdiri di pojokan bang, dengan kukunya panjang, serba hitam, tapi matanya putih, tapi ngelotot. Ngelototnya ke gua. Ngelototnya ke gua. Sebenarnya gua ngomong, Ian, gitu kan. Tapi dia nggak ngejawab. Terus kan karena gua udah takut nih, gua udah takut, ini Ian di bawah bang, baru mau naik ke atas. Siapa yang di pojokan bang? Gua ngeliat. Dan dia tuh masih berdiri. Posisi gue udah ngeliat Ian, gue ngeliat Ian di bawah, gue ngeliat lagi ke dia, masih berdiri bang, dengan tatapan kayak nggak suka. Gue ketakutan, gue udah lepas, gue bilang, Allahu Akbar, gue di pojok bawah masih itu, Allahu Akbar, wah. Ian datang, gue kira yang tadi ditepok, gue masih sadar dia nepok gue, udah setelah itu gue nggak sadar, sampai pagi gue nggak sadar, gue udah, gue bilang, ya Allah. Lu kenapa Tom? Temen gue nanya bang, lu kenapa? Pingsan? Enggak apa-apa. Jadi gue nggak mau takutin teman-teman gue pas kerja di situ gitu loh. Karena kan ini kita masuk malam jarang gitu kan. Dan yang kerja di malam itu orangnya masih orang-orang baru, bukan orang-orang lama. Mungkin orang lama udah pada tahu, cuma kan ini orang-orang baru, gue nggak mau takutin dong. Udah lah, selesai. Dan di hari Kamis Kamis kan berarti udah mau ganti hari ke Jumat ya. Biasa gue jalan. Gue masuk seperti biasa nih sama teman-teman gue nih. Kita kumpul, kita ngobrol, kita arah-arahin gitu kan untuk kerja di sesuai pekerjaan masing-masing, terus targetan segala macem. Biasa gue naik lagi ke atas sama Ian. Sebenarnya gue yang jadi gue notice sama si Ian nih, Ian tuh tahu nggak sih? Ini ada yang gue lihat nih, dia ngeliat nggak sih? Gitu. Gue naik ke atas sekitar jam 9, jam 10 lah. Gue masih lupa ingat nih. Naiklah gue ke atas. Biasa gue masih di mesin. Lo tau gak bang, sekitar jam-jam segitu ada yang lewat lagi di Victory 3. Tapi kalau ini kegambar sama gue karena apa? Rambut panjang, jubah. Coba Sambil ketawa, tapi lewat terus. Dia dari Victory 3 itu kan ada tembok terus kaca ya, kacanya emang agak panjang. Lewat. Rambut panjang sambil ketawa. Tembus tembok. Tembok pabrik tembus. Lumayan, apalagi gue sebenarnya pengen notice ke Ian, lu tahu nggak sih ini ada setan yang lewat gitu loh. Dia nggak pernah ngomong masalahnya, nggak pernah ngomong. Terus dia tiba-tiba tuh ke bawah bang, ke bawah mau ambil bahan yang mau di press lagi. Kan gue udah notice nih orang pasti ke bawah ke depan sana. Sebenarnya gue jujur bang, gue kalau ngeliat ke bawah itu kelihatan, gue teriak pun, woi. Pak dia jawab, ya Tom, gitu kan. Dia ada kayak naik lagi bang. Gue kira si Ian dong, seneng ya. Pasti gue udah gak takut, dia cuma sebentar doang. Bunyi step tangga. Nyampe atas kagak ada orang. Nyampe atas tuh, nyampe di ujung tangga atas, kagak ada orang. Yidih. Gue cuma bilang bahwa bang, astagfirullahaladzim. Ian, kagak ada notis. Woi, kagak ada yang notice. Kagak ada yang ngomong ke gue, gak ada. Padahal sebelumnya gue teriak pun mereka pada jawab. Ini gak ada sama sekali. Karena udah mau istirahat, gue ke bawah. Bawah turun dah. Makan tuh pada makan. Karena kan kebetulan kalau di pabrik itu dapat makan nasi padang ya kalau masuk malam. Yang beli itu biasanya sapam, bukan kita yang keluar. Kita nggak boleh keluar bang kalau udah malam. Jadi yang keluar sapam, baru kita balik lagi ke atas gitu kan. Kalau selesai istirahat. Udahlah, ini kan hari Jumat pulang nih. Karena kan besok Sabtu Minggu libur gitu kan, pulang. Di hari Minggu berikutnya lagi, yang gue bingung, ini kenapa sih
kenapa gitu loh, kenapa harus gue yang ditampakin tapi teman-teman gue enggak. Mereka sebenarnya di notice, maksudnya mereka tahu nggak sih kalau mereka ngeliat tuh gitu kan, mereka nggak ngerti lihat nggak sih gitu kan, jadi pertanyaan gue. Iya. Maksudnya kalau gue yang lihat doang kan gue takut bang. Si Ian juga pun gue pengen nanya, masih mereka tuh masih anak baru untuk di mesin pressing itu, mereka masih anak baru bang. Gue nggak berani untuk nakut-nakutin gitu, nggak berani. Dia di berikut itu si Ian nih datangnya telat bang. Si Ian datangnya telat. Gue ngobrol sama teman gue, temenin gue yuk atas yuk. Temenin gue doang sampai si Ian datang. Nggak tau mah, gue mau nargetan. Entah yang jadi notice pertama gue, kenapa mereka nggak mau? Kan bisa nemenin gue dulu, habis itu ntar si Ian datang, mereka ke bawah lagi kan. Iya. Ya udah dah, gue naik ke atas. Nyampe di atas itu, udah gue balik lagi ke mesin. Cuma gue ngerasa emang satu berat. Punggung gue berat. Gitu kan. Ya kan, gue cuman udah dong apalagi gitu kan. Udah pasrah sebenarnya gue, mau kayak gimana pun udah pasrah. Udah dong, berat nih gitu kan. Terus tiba-tiba di kuping gue ada ngomong, halo. Tapi sebenarnya sih agak berat ngomongnya. Tapi gue nggak tahu itu perempuan apa laki-laki, tapi berat. Halo gitu. Tapi dengan halus sih, nggak halus tapi berat gimana sih? Halo gitu. Kan gue notice, ya apa ya? Gak ada. Cuma posisi gue tuh di atas cuma gue sendiri karena teman-teman gue ajak ke atas untuk nemenin gue, nggak ada yang mau. Katanya mesinnya enakan yang di bawah, padahal buat gue sama aja. Mau sebesar apapun tetap ngepres gitu kan. Sebelah kiri, apa kabar? Lu posisi lu, dia udah nanya halo, kita nggak jawab, terus dia ngomong apa kabar? Gue udah posisi bingung kan, udah bingung, takut, udah dah pokoknya campur aduk semuanya. Udah gue lari ke bawah. Setiap gue lari ke bawah, gue lari sebenarnya nggak, karena tangga kan gue takut jatuh, jadi kayak siapa nanya kenapa lu? Padahal ada satu mesin yang deket banget sama lantai gue bang. Itu dia nggak pernah dengar kalau gue ngomong apa, nggak pernah dengar. Itu yang jadi pertanyaan gue. Nah, akhirnya si Ian tuh datang sekitar jam 12. Aturan dia bilangnya jam 1 dia nyampe. Karena dia tanggung lah istirahat gitu kan. Enggak, ternyata jam 12 dia udah nyampe di situ. Udah dong, gue kerja lagi sama si Ian. Itu belum berhenti bang. Itu sebenarnya belum berhenti. Selesai kita makan malam tuh, gue sama Ian petang ya jatuhnya ya. Kalau malam ketemu pagi buta. Iya, malam ketemu pagi. Iya, pagi buta tapi. Subuh lah. Iya. Orang ininya umumnya. Gue ini belum beres, ini belum selesai cerita, belum selesai horornya nih ternyata. Gue kira kan maksudnya udah selesai itu udah gitu kan. Ternyata masih ada lagi bang. Setiap gue di situ. Jadi satu di mana gue ngelihat, ini gue yang awalnya aja gue ngelihat teman gue cewek, tapi dia sapam. Oke. Di pabrik malam-malam. Dia lewat bang, itu jadi posisinya itu kan emang ada jalan buat jalan aspal pabrik lah ya. Kan lampunya banyak nyala. Tapi di belakang pabrik itu ada kantin bang. Gue belum jelasin kalau di belakang pabrik itu ada kantin. Ya biasa itu normal. Kantin buat makan karyawan. Jadi karyawan tuh sebenarnya makannya di kantin, nggak boleh. Sebenarnya keluar harus izin lagi, agak repot. Gitu kan. Lewat ya, kan gue pikir sapam itu cuman ada perempuan tuh cuman ada di pagi sama ketemu sore. Ngapain malam-malam? Oh ada sip malam ya, harusnya nggak sip malam. Nggak ada, aturan cowok. Tapi dia jalan ke belakang sana ke kantin, gelap-gelapan. Oke. Udah di situ udah, gue nanya sama Ian, lu ngeliat pipit nggak? Pipit, iya tadi. Iya, dia lewat. Ian notice, Ian tahu kalau itu pipit gitu. Gue nanya, Ian lu lihat si pipitnya? Iya. Terus makanya dia jangan ke belakang itu, gue bilang, ngapain dia orang malam-malam ke belakang? Gue belum sempet nanya ke siapa, gue nggak nanya. Karena gue kan maksudnya, ini yang di sepenglihatan gue takutnya gue salah gitu kan. Posisi gue takutnya gue salah tuh ngeliat dia apa enggak gitu kan. Udah. Dia udah pulang nih, ketemu subuh lagi gitu kan, ngantuk. Jadi gue kalau pulang tuh nggak langsung pulang bang. Ya gue kalau itu gue tidur dulu di musola sampai ketemu yang sip paginya pada masuk, baru gue pulang. Oh jadi hari itu lu malam itu lu ngelihat aja tuh, ngeliat si pipit. Ngeliat si pipit sama punggung gue berat. Kantin ya.
Iya. Dan memang kantin lu itu waktu itu memang 24 jam apa gimana? Enggak, kantin Enggak, gue tuh kan? cuma mentoknya tuh cuma sampai sore. Oke. Sore pun enggak, sampai jam 5 enggak. Jam 4 itu maksudnya udah sepi lah gitu, dari yang dagang, yang masak. Paling yang maksudnya adalah karyawan cuman tinggal bebersih doang, beberes doang gitu. Berarti dengan lu lihat dia jalan ke kantin aja itu udah aneh sebenarnya ya. Udah aneh banget, makanya gue mau nanya sama teman gue, Yan, lu ngelihat nggak si Pipit ke sana? Ngelihat, notice dia. Terus pendapatnya Ian gimana ngelihat si Pipit? Udah biarin aja. Oh, seenggak peduli itu dia ya. Berarti. Bukan sangat peduli gitu, kayak dia, kayaknya kalau menurut gue ya, dia tahu gitu, tahu semua yang gue lihat juga, cuman dia diem. Oke. Karena dia kan maksudnya baru di situ, cuman orang udah lama, cuman masih baru di mesin itu gitu baru. Dan kita ini gue Mayan itu tuh masih baru bang di atas, di lantai 2. Biasanya gue dulu di lantai bawah gitu, mau malam pasti di lantai bawah. Nah kebetulan lagi banyak stoknya, gue di lantai atas taruhnya gitu. Gue sebenarnya 2 mingguan masuk, jadi sisa 4 hari lagi gue untuk di pabrik. Nah di hari berikutnya itu gue lupa harinya bang, sumpah gue lupa banget harinya karena udah lama lah ya gue lupa harinya. Ya nggak apa-apa, wajar. Jadi gue ngobrol sama Ian, jadi kayak belakang gue tuh kayak ada yang merhatiin banget. Sambil lu ngobrol. Kayak ada yang merhatiin. Jadi karena di belakang gue tuh gelap, nggak ada lampu. Gue mau nyalain lampu pun kalau di pabrik sana tuh dibatasin buat nyalain lampu. Buat lampu kita ya di atas. Jadi yang cuma dinyalain tuh cuma bagian lain kita doang. Entah nggak? Gue ngeliat ke depan ke Victory 3 karena posisi gue tuh selalu ngadepnya ke depan ke Victory 3. Gue ngeliat, gue notice gue ini karena kita waspada nih ya, karena kita udah ngeliat. Gue ternyata Ian tuh sebenarnya ngeliat. Gue tahu nggak mungkin dia nggak ngeliat karena depan mata gue ngeliat ke atas bang. Tiba-tiba mata gue ngeliat ke atas. Di atas gue ngeliat, tiba-tiba lu ngeliat tuh ngapain? Kuntilanak lagi gini, sambil ngacungin kayak kaki gini. Gini. Tapi dia nggak ngeliat ke gue, tapi gini. Kayak maksudnya rambutnya panjang tapi dimain, tapi kusut gitu loh. Kelihatan jelas banget karena yang nerangin kan maksudnya di atas tuh ada kayak ada lampu lagi dan dia deket lampu bang. Dia sambil begini, gue mah Yan, apaan tuh Yan? Dia sih nanya akhirnya. Ternyata dia ketakutan juga. Tom, apaan Tom? Gue bilang. Lari gue ke bawah. Pas mau lari ke bawah kayak kaki gue dipegang. Sebenarnya kayak dipegang sesuatu, tapi gue nggak tahu itu apa yang megang. Aja. Jadi kayak orang kesandung gitu. Ada yang megang. Tapi gue nahan. Sebenarnya gue nahan di sini, di pegangan itu gue nahan. Oh jadi lu nggak jatuh ya? Nggak jatuh. Lari gue ke bawah. Dan selalu teman gue bingung nanya, kenapa lu kok berdua? Nggak apa-apa. Jadi Sian juga ngeliat tuh ya hari ngeliat itu. Gue berdua. Dan gue ini kan udah dong. Gue ada jangka waktu 20 menit gue di bawah. Gue di bawah gue. Dan ada satu maaf gue lupa ceritanya orang nih. Ada satu orang dia ngomong, kamu ngeliat apaan di atas? Ngeliat sini, kamu ngeliat kuntilanak ya? Iya pak. Rambutnya panjang, suka mainin rambut, kakinya kayak diuncang-uncang gitu. Siapa yang ngomong itu? Ada, dia bagian mesin jahit. Dia ngasih tahu, kamu ngeliat ini ya, udah biasa di sini, sudah biasa di pabrik, maksudnya udah biasa di pabrik ini. Iya. Lah kan kita yang nggak biasa, terus tiba-tiba ngeliat kayak gitu bang. Lu gimana sih bang kalau ngeliat setan? Udah gitu kaki dipegang, hampir mau jatuh. Udah dong gue ke atas lagi, dia udah berapa menit udah nggak apa-apa, istighfar kata dia, istighfar baca doa kalau papa teh mau baca doa kata dia. Iya bang, udah naik ke atas udah nggak ada hal-hal yang lain lagi. Udah habis nih jam kerja gue sampai subuh. Dari hari berikutnya gue bingung itu kenapa selalu gue gitu, yang di awal tuh gue kan maksudnya di pabrik ini kan bukan gue doang yang kerja. Di bawah ada 8 orang. 8 orang masa nggak ada yang ngeliat? Udah balik lagi kerja, kita briefing, ngobrol. Selesai, ini catatan nih buat targetan hari ini, gitu kan. Kan berapa hari lagi barang harus dikirim ke luar negeri karena jaket-jaket gue ini jaket-jaket orang luar. Oke.
Jadi bukan jaket-jaket Asia paling di Indonesia nggak ada. Selesai gue dibalik lagi, gue ke atas lah. Ke atas, gue tuh mau ke bawah itu mau ngambil air bang. Air minum, gue sama Ian ngambil air minum ke bawah. Jadi gue gambarin lagi, di Victory 2 ini ada bagian buat Victory 1. Victory 1 di depannya Victory 2, tapi ditutup sama gerbang gede besi. Dan itu tembok. Udah, pokoknya nggak bisa ngeliat lah. Kalau udah malam Victory 1 nggak bisa lihat, cuma kita punya akses buat ke toilet doang. Oke. Jadi dari mesin yang utama, kita mau belok ke kanan, itu ada 2 kamar mandi cewek cowok. Kalau kamar mandi cowok ada 10 pintu. Kalau kamar mandi cewek lebih dari 10 pintu, karena tahu kan kalau cewek pasti kencing agak lama lah intinya. Maka dikasih ruangnya itu gede itu kan. Gue mau ngambil air, mau buang air. Gue mau kamar mandi nih, sekalian kan air yang kita pegang kan maksudnya air yang kemarin nih kita mau buang gitu kan, kita mau bersihin kita di sana gitu kan. Gue kamar mandi. Di kamar mandi gue itu ada kaca gede. Kaca gede itu untuk maksudnya kalau selesai lah pada ngaca lah ya, biar rapi-rapi, biar pada ganteng cantik. Depan wastafel biasanya tuh kaca. Iya, tapi ini gede bang, gede nggak kecil. Jadi kalau digambar seginilah gitu kan. Gue buang itu air. Di situ gue notisnya tuh, gue ngeliat di kaca tuh kayak ngeliat ada orang di Victory 1 di pintu, kayak orang ngintip. Oh berarti jauh ya posisinya? Jauh. Logikanya Victory 1 tuh kekunci bang, kekunci pintu gede besi. Ada orang bisa tembus ngintip begini, itu kan di kaca gue kelihatan bang. Yang pertama awal tuh kan kamar mandi cowok, nah kacanya itu ngadepnya ke Victory 1. Dia lagi ngintip gini, tapi sambil senyum dikit. Dan di kamar mandi, gue denger apa? Mau kemana? Gue kabur bang. Di kamar mandi itu cuma gue doang, gak ada lagi. Gue kabur, balik tanya lagi sama teman-teman gue. Dan satu orang ini dia nenangin nih, dia langsung datang tiba-tiba meluk, karena dia tahu gitu loh. Ternyata dia udah ngelihat ada yang ngintip dari Victory 1. Sambil dia jahit dia ngelihat. Istighfar Tom, istighfar. Iya bang, lu ngeliat apa? Nggak tahu, gue udah capek. Udah, makan. Bentar lagi istirahat, makan. Udah, gue duduk, gue makan sama teman-teman gue lagi gitu kan. Tapi pikiran gue nggak bisa makan sebenarnya bang. Jadi gue bungkus lagi tuh nasi padangnya, gue bawa pulang. Nggak gue akan makan karena apa? Gue udah capek gitu maksudnya. Gue udah beberapa hari ini gue ngeliat nih, ini teman-teman gue ada yang notice. Sebenarnya ada kejadian paling seremnya tuh pas di hari terakhir gue bang. Hari terakhir? Hari-hari terakhir gue kerja. Gue tuh masuk, ini kalau gue yang telat, gue telat masuk. Dan gue nanya si Ian mana, si Iannya nggak ada, sakit. Si Ian sakit, gue nggak tahu tuh dia sakit apa. Gue naik lah ke atas. Seperti biasa gue kerja. Sendiri nih berarti lu datang? Sendiri. Plong sampai gue pulang sendiri. Karena di belakang gue gelap, gue istighfar, astagfirullahaladzim. Dan suara itu ngomong lagi, nggak usah dibaca. Saya juga udah tahu. Oh gila. Lu tau nggak? Di belakang gue yang ngomong, cuman kepala doang bang, lagi ngelayang. Anjir, gak usah dibaca, gue udah tahu. Anjir. Nggak usah dibaca, saya sudah tahu. Yang gue bingungnya, itu cuma kepala doang bang yang ngomong. Pas gue nengok, Allahu Akbar. Gue teriak teman gue, baru pada datang ke atas. Kepala doang bang terbang. Kepala terbang. Gue sebenarnya belum teriak bang. Gue bilang Allahu Akbar. Gue sujud di bawah tuh gue. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue minta maaf kalau gue di sini salah. Gue di sini cuma kerja. Gue nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Tolong jangan gue. Hilang tuh kepala. Pas gue lihat, alhamdulillah. Pocongnya ada di depan. Pocongnya ada di depan yang pas di Victory 3. Madepnya ke gua sekarang. Sambil melotot.
gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur demi Allah, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Dia udah ngeliat gue, tuh kepala yang hilang, dia muncul sambil ngeliatin gue. Tapi sini darah ngucur ke ininya, ke apa sih, kain kafannya dia. Baru gue teriak kenceng, Allahu Akbar. Teman-teman gue pada denger, baru pada kata, udah Tom, kagak, gue udah gak kuat, jujur gue udah gak kuat kalau di atas sendiri, gue gak kuat. Kenapa? Terus yang gue bilang bisa itu, dia datang, udah, lu dibawa aja, gak usah di atas. Soalnya dikasih lihat tuh cuma lu berdua doang. Ya udah, gue turun ke bawah motor gue. Di hari terakhir itu, udah, gue bilang sama atasan gue, Nek, gue panggil nenek kan, gak bisa masuk malam lagi. Kenapa? Enggak. Dan si abang yang bantu gue juga ngomong, iya sih Tommy udah gak bisa masuk malam lagi sama si Ian, kasihan kata dia. Kenapa emang? Gak apa-apa udah. Tapi kan dia targetannya masih ada. Udah enggak. Ya. Jadi hari terakhir itu gue gak, selama itu gue udah gak bisa masuk malam lagi, gak dikasih. Jadi gue masuk siang gitu. Dan aman aja tuh kok siang ya? Masih ada bang. Masih ada? Ada kejadian apa? Cuma bisik-bisik doang. Cuma kayak gitu. Itu selama gue di pabrik itu bang. Oh jadi dia gangguannya lebih ke suara ya sebenarnya, intens ya? Jadi iseng banget. Gue mau ngomongin setan yang lain, yang gue lihat nyata tuh ya itu mereka gitu loh. Mereka yang gue lihat. Kejadian-kejadian yang gue alamin selama 2 minggu itu mereka gitu yang ganggu. Dan si abang yang ngomong ke gue tuh katanya cuma perkenalan ada nggak ya, nggak tiba-tiba lu muncul ngeganggu di kamar mandi, terus di dalam pabrik, di luar pabrik, sampai ngomong masih dalam pabrik siang-siang. Ya kan gue usilin temen gue, ngapain mau manggil gue? Enggak, gue nggak manggil lu. Jadi lebih ke suara sih bang kalau menurut gue. Suara sama penampakan dah. Nggak ada yang lain. Step-step, terus kayak barang yang tadi pertama gue lihat itu yang pocong kesandung, tiba-tiba ada di bawah tapi nggak di atas. Kan kalau jatuh kan biasanya orang langsung naik ke atas ya, ini orang ya mungkin langsung berdiri, ini enggak, tiba-tiba ada di bawah lagi berdiri, di bawah di aspal di lantai bawah, bukan lantai bawah sih, maksudnya di jalan utamanya itu. Sambil nengok, gimana sih lirikan dingin. Gue udah pasrah udah gue setelah itu gue keluar itu pabrik karena teman gue habis kontrak, gue ikut keluar bukan karena gue habis kontrak. Setelah gue keluar dari pabrik udah kayak badan tuh enteng bang, kagak ada rasa berat-beratnya, enteng buat badan. Ini makanya gue jadi pertanyaan gue nanya sama temen gue, ini jadi gue ceritain semua kenapa harus gue gitu loh. Kayaknya lu masih wangi deh Tom. Wangi kenapa? Ya jadi gue tuh pernah kecelakaan di FMC bang, gue cuma kasih tahu. Pernah kecelakaan di FMC, rumah sakit. Gue ngebut dari pabrik ke rumah tuh 100 km. Oke. Gue rem motor nih? Motor. Mata gue sebenarnya masih melek, gue nggak ngantuk. Gue ngeliat kayak orang lagi puter balik gitu. Nggak ngeliat ada orang puter balik. Pas udah cuma jarak berapa meter, gue rem mendadak, tiba-tiba gue ngeliat dia, ngurung rem mendadak, jatuh. Dan ceritanya orang di situ semua kebanyakan orang yang kecelakaan di situ pada mati. Tapi nggak sering, nggak jarang, tapi pada mati. Helm gue sampai kebelah, motor gue sampai rusak. Alhamdulillah gue cuma patah tulang waktu itu, masih bisa diselamatin. Dan berapa tulang yang patah? Tulang pinggang. Uset. Makanya sebulan gue nggak kerja. Gue diobatin sama orang gitu. Pinggang cuy, sini ekor. Nih, bagaimana? Sini samping. Oh ini. Samping ini. Pinggul sini ya? Ini rata ini. Ya anjay. Ini rata. Kan kalau kita pegang ini kan nih nggak rata, masih ada jendolan kan? Ini nggak rata banget. Tuh. Oh, itu bekas kecelakaan. Bekas kecelakaan. Sebulan gue nggak bisa ngapain. Gue diobatin sama orang. Oh iyalah. Jadi gue kayak istilahnya wangi gitu, karena wangi mungkin gue nggak ngerti karena gue mau diapain. Penyebabnya itu. Awal dari situ. Udah, makanya gue bilang, yaudahlah, gue keluar dari pabrik. Enteng bareng gue keluar dari pabrik.
Kalau dari pabrik enteng badan, nggak ada apa-apa, kayak nggak ada berat, beban nggak ada. Gila. Gue sering nanya ke teman-teman gue, maksudnya adalah beberapa orang yang udah lama yang sering masuk malam, suka nggak sih? Iya. Dan jawab mereka iya. Iya. Dan alasan terbesar lu keluar tuh karena itu. Salah satunya itu, dan kedua teman gue keluar. Jadi gue punya teman, jadi kalau gue kerja sama dia kerjanya lebih cepet. Iya itu alasan lu. Kalau nggak ada dia, kerja gue jadi nggak fleksibel banget gitu. Ya, makanya gue saat itu gue keluar, dia keluar gue ikut keluar. Tapi gue belum habis kontrak, gue 6 bulan lagi baru habis kontrak. Dia udah keluar, gue ikut keluar. Oh, karena memang udah mau habis ini gue, ya udah sisa 6 bulan gue keluar aja lah gitu. Iya, mungkin salah. Aduh, tapi gini ya, gue tuh kebayang bang. Jadi lu cerita-cerita di pabrik gue kebayang, karena ya gue juga pernah kan, gue anak mesin, gue tahu pabrik. Gue pernah kerja di pabrik, gue pernah ya berapa kali gue pernah kerja di pabrik, gue pernah datang ke pabrik-pabrik yang memang gue bilang dari pabrik yang ya udah apa adanya sampai pabrik yang bagus banget, gue udah pernah gue datengin gitu. Jadi gue kebayang apa yang lu ceritain, semua tempat-tempat yang maksud lu ini. Dan mungkin nanti kalau di video ini takutnya yang nonton banyak yang nggak kebayang nih karena belum pernah ke pabrik ya kan. Nanti mungkin dibantu sama ilustrasi yang gue kasih lah. Garmen udah banyak sih mungkin garmen. Garmen ini kan maksudnya memang kalau kita di sini di mana sih yang banyak tuh di daerah KBN. Bekasi. KBN situ kan banyak garmen tuh. Bekasi paling banyak ya. Cikarang. Kawasan MM juga ada. Cikarang. Tapi kalau MM kan maksudnya nggak di dalamnya ya. Jadi bisa di searching lah ya pabrik garmen. Nah, kebuka tuh biasanya ada contohnya biar kebayang gitu. Apalah pabrik ini ada berapa sih? Ada 4. Sebenarnya yang di Cilengsi juga sama. Cuma kalau di Cilengsi itu kita nggak boleh teriak. Kenapa tuh? Pasti kebanyakan kesurupan. Oh gitu. Setannya nggak suka berisik. Iya. Jadi itu gue dengar dari teman-teman di pabrik ini Cilengsi seperti itu. Sama satu PT juga. Tapi setuju sih, pabrik itu memang tempat yang serem. Nggak tahu kenapa serem. Karena katanya gue lupa dengar dari siapa, tapi katanya ada penjelasannya. Jadi gini bang, di pabrik itu kan banyak baja. Iya. Banyak kandungan baja. Nah, si makhluk-makhluk ini ada yang bilang memang suka dengan bau baja. Dengan baunya, aromanya, mereka suka. Karena makanya itu penyebab kenapa di pabrik kok serem kayak gitu-gitu. Kamar mandinya juga bisa sih menurut gue. Soalnya kan kamar mandinya itu satu kan gede. Untuk ngebersihinnya juga pun mungkin jarang-jarang, jadi agak bau apa, jadi mereka lagi tertarik. Itu kan kalau kamar mandi umum ya, di mana aja ada, maksudnya di mall ada, di mana. Di pabrik ini yang kenapa mereka suka, gue denger itu bang. Jadi gue nggak tahu, tapi gue lupa penjelasannya gimana. Jadi memang ada penjelasannya sebenarnya. Mereka tuh suka sama bau baja, bau di mesin yang lo pakai tuh. Nah mereka suka tuh bau itu, aroma mesinnya katanya. Berarti kayak bau kan kalau mesin jahit itu kan kayak ada olinya gitu. Mungkin salah satunya itu kan jadi panas, jadi kayak nguap gitu. Iya, makanya kenapa bengkel terus ya kayak tuh tempat apa itu banyak yang serem tuh karena itu katanya. Iya sih. Udah gitu kan agak mungkin kalau yang garmen, gue nggak tahu pabrik lu bersih nggak sih garmennya? Masih berjalan. Enggak bersih nggak sih pabriknya? Kondisinya apa berantakan menurut lu? Lu tahu kan pabrik bersih yang maksud gue gimana? Kalau dibilang bersih sih enggak, karena kan kain-kain bekas-bekas gitu, jadi kehamburan. Itu juga tuh itu pun disapu, ada lagi. Itu juga tuh satu penyebab kenapa mungkin bisa serem ya kan. Begitu kan orang-orang sana juga kalau ngomong kan ya asal ceplos lah. Namanya standar pabrik kan beda-beda ya. Kalau garmen pasti ya teriak-teriaknya segala macam pasti ada gitu. Ya sih, namanya ya gitulah. Tapi pabrik ada yang bersih, itu pabrik ada bersih banget. Sampai yang pegawainya aja itu pada pakai baju putih. Kalau kalian tahu, inisial A lah. Pabrik A buat otomotif. Itu kan buat otomotif ya, buat motor, buat mobil. Iya. Tapi pegawainya baju putih semua. Saking mereka mau bersihnya, mau nunjukin kalau mereka bersih. Itu tujuannya itu sebenarnya. Lantainya aja nih kita pegang nih ini. Wah, anjir bersih banget. Padahal pabrik loh. Mungkin bisa merosot itu sih. Iya. Mengkilap banget. Iya.
Oke Bang Tommy, ini kan di pabrik ini kan banyak kayak pegawai-pegawai lain nih, Ada. teman-teman lain di tim lain. Kalau lu istirahat belum, lu kalau istirahat ngumpul sama divisi-divisi lain ya kan, Iya. sama tim produksi lain. Pokoknya banyak lah sama warga-warga pabrik lah. Kayak intinya kayak di pabrik ini kita bersosialisasi pastinya, nggak mungkin Ada. nggak. Lu nanya nggak sama orang-orang situ apa pernah ada nggak obrolan-obrolan tertentu yang tentang Ada Bang. horor, dan ada satu cerita yang pernah lu denger nggak yang paling serem menurut lu? Cerita siapapun yang pernah lu Ada denger. di Bulu Bebek Bang. Oke, ini ceritanya siapa nih, inget nggak? Ada anak bulu bebek. Anak bulu bebek. Jadi yang tadi gue bilang di bawah itu bagian bordiran, nah di atasnya itu ada bulu bebek. Gue lupa jelasin tadi ya di awal video, gue lupa jelasin. Kalau di lantai 2 itu ada pengisian bulu bebek, jaket buat yang ke Eropa gitu, Yeah. musim dingin. Nah, gue denger tuh cewek, karena sebenarnya di sana cewek semua, paling cowok cuma satu doang, pengawas doang. Nah, mereka ada sih yang cerita dia pernah ngelihat kayak ada temennya, tapi di dalam ruangan, tapi sebenarnya kalau mereka istirahat pada di bawah gitu loh. Dan ini lihat temennya, ternyata pas dia ke bawah, tapi temennya dia lihat tuh temennya rambutnya kayak ngurai ke depan, tapi sambil duduk gitu. Dia ngomongnya sambil duduk gini, tapi dia lihat lagi ke bawah, dia turun ke bawah, mastiin temennya lagi di bawah lagi ngobrol Bang. Oke, menyerupai lagi ya berarti. Dia ke atas itu katanya mau ngambil minum, karena kan posisinya di atas itu baru buat pengisian air minumnya, dia sama kerja di atas gitu kan, karena di bawah cuma buat ke bawah tuh cuma buat makan doang gitu kan. Makanya pas gue nanya, karena kadang nanya sama mereka gitu, lu ngeliat nggak sih? Ya ngeliat Bang, kayak gitu. Ngeliat Tom, cewek. Tapi gue kira temen gue, ternyata temen gue lagi di bawah lagi makan. Lu ke atas ngapain? Minum gue, ambil minum doang. Terus lu nggak sapa? Ih, udah deh, enggak, gue nggak sapa, gue mendingan ke bawah. Gue tanya, ternyata benar. Setelah itu gue nggak berani ke atas lagi sendiri. Itu yang di karena yang setiap masuk malam itu bulu bebek sama yang bordiran, yang sering masuk ya tiap malam. Mereka selalu ada shiftnya. Kalau yang sisanya nggak ada. Paling cuma kayak pressing tuh cuma jarang-jarang, karena bahan produknya juga jarang-jarang gitu. Terus kalau yang di masih orang bulu bebek juga sih pernah lihat apa sih, kayak bola api terbang. Pas dia mau naik bola api, kan kalau naik itu kan naik tangga, dia dari jendela ngeliat kayak ada bola api terbang, tapi terbang shoot gitu. Oke. Udah gitu-gitu aja. Dari security nggak deket ya sama security? Kalau security gue jarang dekat Bang, sama itu doang, selebihnya nggak ada. Security yang gue deket cuma si Pipit, yang sisanya jarang deket. Dan gue juga nggak terlalu, mungkin mereka ada, cuman mereka mungkin nggak cerita kalau kita nggak nanya gitu. Mereka bisa lebih banyak tuh. Mungkin lebih banyak karena mereka kerjanya tuh malam, dan harus muterin pabrik mereka kan. Iya, pasti. Pabrik segede gitu diputerin malam-malam, apalagi yang di belakang itu kan gelap gitu. Pasti lebih banyak sih kalau security. Percaya gua. Dan berarti nggak di tempat lu doang yang serem ya? Maksudnya nggak di... Hampir sebenarnya sih dibilang satu pabrik. Hampir satu pabrik berarti serem itu sebenarnya. Cuman kita kan nggak tahu cerita selebihnya dari yang lain-lain gitu. Karena kan gua nggak mau nanya-nanya soal kayak gitu, karena gua udah ngalamin kejadian, udah gue mendingan diem gitu kan. Gua nggak mau bikin cerita yang maksudnya bikin mereka juga panik kalau masuk malam gitu kan. Jadi gue ngikutin, maksudnya gue diem aja lah gitu kan. Gue cukup gue sama si yang itu sama temen gue si Ian gitu. Dan tadi lu bilang kalau yang di mana, yang di Cilengsi itu nggak boleh teriak ya katanya? Nggak bisa teriak. Itu pantangan. Ini menarik nih, memang ada beberapa pabrik yang punya pantangannya masing-masing. Di tempat lu itu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang di tempat gue sebelumnya itu nggak ada. Cuma kalau yang di Cilengsi ada. Oke. Kalau pantangannya seperti itu, kalau di gua ngok itu nggak ada. Nggak. Udah orang ngomong aja bebas. Memang. Mau atasan ngomong kasar juga ya silakan gitu. Jadi ada pantangannya masing-masing. Ada. Ada yang diceritain Om Sam ya waktu itu ya? Ya Mbak ya. Om Sam waktu itu dia bekas manajer pabrik. Di pabriknya dia itu pantangan ya. Kalau setiap azan nggak boleh ada aktivitas. Iya itu bener. Gue udah nonton. Sebenarnya memang itu kan di Islam ada penjelasannya ya. Cuman di pabriknya dia itu pantangan paling terberatnya, nggak boleh dilanggar. Setiap azan nggak boleh ada aktivitas. Ada yang masuk waktu itu ya, pressing ya. Kalau ada yang aktivitas maksain pasti kejadian. Iya. Nah, itu pantangan. Jadi memang di beberapa pabrik kita tahu ada pantangan. Mungkin teman-teman sahabat lonceng yang sekarang lagi kerja di pabrik atau rekan-rekannya atau orang tuanya kerja di pabrik, ini boleh nih bagi-bagi ya, share-share pantangan di pabrik kalian nih apa ya kan. Boleh. Siapa tahu ada yang unik-unik ya kan.
ada yang nggak boleh, ya mungkin ada yang nggak boleh pakai kaos kaki, kita nggak tahu kan ya. Ada yang nggak boleh pakai daleman, kan Iya, iya. mungkin. Ada yang mungkin ada yang nggak boleh bawa apa. Ada pantangannya tuh lebih ke arah yang mistis ya, maksudnya bukan yang memang safety. Gue tahu safety. Kalau safety kan memang diharuskan. Emang itu diharuskan, maksudnya pantangan yang memang aneh-aneh nih, unik nih, baru kalian denger nih, apa mungkin boleh Pasti share-share di kolom komentar ya kan. Baik. Nah, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Tommy ya tentang kejadian horor di pabrik garmen. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat Bang Tommy, thank you banget Bang ya. Makasih ya. Udah Sama-sama. nyeritain ini sama sahabat lonceng, Sama-sama. terutama sama gua, thank you banget. Dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita yang mungkin sama di pabrik juga, di tempat kerjanya, di kantornya, dimanapun, yang pengen cerita, langsung datang ke Lonceng Misteri. Apalagi yang di Bekasi, Jabodetabek semua. Datanglah ke sini buat cerita, bagi-bagi cerita horor di sini. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik di deskripsi di bawah video ini tuh ada linknya, tinggal diklik aja. Atau yang sering main Instagram, bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Tommy juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.